mengajarkan keluar dari rumah Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Kita merasa cukup. Tak perlu lagi ada mantra ini, mantra itu, macam yang pusat, berdoa. Ada kan seperti itu. Bukan sujud. Ruku dan sujud itu dibaca Subhanallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya kan? Allahumma ighfirli. Atau ada lagi Subhanarabbiyal azim, mengamalkan wasabbih bismi rabbikal azim, ya kan? Kemudian Subhanarabbiyal a'la, sabbih isma rabbikal a'la. Karena hadisnya gitu kan. Ketika perintah Allah pun wasabbih bismi rabbikal azim, Rasulullah katakan bacalah ini di dalam ruku'mu. Cara bacanya apa? Subhanarabbiyal azim. Subhanarabbiyal azim. Tidak ada wa bihamdinya. Yang kita belajar kan wa bihamdi, ya kan? Nah, jadi yang sahihnya itu Subhanarabbiyal azim, ya. Nah, kalau doa sujud, perintah Allah sabbih isma rabbikal a'la, maka dibaca dalam sujud Subhanarabbiyal a'la, baca dalam sujud. Tapi Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, Rasulullah dikisahkan mengamalkan perintah wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ada perintah Allah 3 dalam surah Al-Asr, itu 3 perintah. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, 3 perintah. Maka Rasulullah amalkan dalam sujud dan udah, ya, dengan nama Tuhanku, dengan memujinya dan beristighfarlah, mohon ampunlah. Maka Rasulullah amalkan dalam rukuk dan sujudnya Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Diamalkan, dan Rasulullah dikisahkan oleh Bunda Aisyah di dalam rukuk dan sujudnya itu banyak membaca doa itu. Akan diamalkan. Tidak ada yang gini Pak. Itu kan doa An-Nasr, dari surah An-Nasr itu kan turun di penghujung hayat Rasulullah menjelang meninggalnya. Jadi doa ini baca untuk orang-orang yang sudah meninggal. Begitu ya, surah sunnah. Ya, ini komitmen Muhammadiyah, komitmen Muhammadiyah. Ya tajridnya ini, yang membuat kita beda dari yang lain itu tadi kerajaan asal ada kok ulama. Ini kitabnya cukup kalau ulama itu jadi dalil. Kalau ulama bukan dalil. Kalau ulama bukan dalil. Kalau menyelisihi tidak dalil. Ya, kalau menyelisihi dalil, tidak bisa. Karena Imam Ahmad mengatakan la tuqallid as-Sawri wala tuqallid Auza'i wala Malikan wala Syafi'i. Jangan kita bertaklid mengikuti kita. Asal mati, udahlah. Ini yang ngomong persoalan tiga kita. Setiap hari 5 kali dan kasih dan terus. Tapi kalau mengisi Al-Quran dan As-Sunnah ya tidak bisa. Tidak bisa kita ikuti. Nah, ini karakter agama di Muhammadiyah. Kita merasa cukup. Ya. Merasa cukup dengan informasi dari Rasulullah. Misalnya contoh lagi Subhanarabbiyal azim tadi itu. Sulit kita menghilangkan bagi hamdinya. Izin Allah. Ini benar. Orang kita ini kan suka yang apa ya? Kita yang contoh ya. Contoh. Saya waktu kuliah dulu buka sekolah. Apa ada keponakan apa yang ajar itu? Ibu saya bertanya dengan bapak atau lagi S1. Pakai kitab Bulughul Maram. Saya buka lah dengan kawan-kawan. Karena kawan kuliah saya kan banyak dari pesantren Pak. Dari dakwah, kan. Kita ini dari SMK. Tapi kalau belajar ini Pak ya, ada dari Bapak Rasidi, belajar buka lah kitab Bulughul Maram. Apa
yang dibicarakan doa setelah mendengar azan. Doa mendengar kita disebut nama-nama itu Pak. Contohnya itu Pak. Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah was-salati qa'imah. Ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'athul maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Terus tapi di televisi kita lihat inna wala ulikul mi'ad. Tidak ada, hadisnya hanya wa ba'athul maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Itu saja. Cukup. Tapi kan betul bagus nih inna wala ulikul mi'ad, ada redaksinya dalam Al-Quran. Kalau bagus tambah ya doa selamat sekali. Tambah doa selamat sekali. Jadi konsep kebenaran dalam agama itu bukan panjangnya, bukan bagus, tapi ketepatan. Saya dalam konsep agama khususnya ibadah itu, saya utamakan jadi termasuk serupa. Bukan masalah besar umurnya, tapi tepat dah. Kalau tidak tepat ya rusak anunya. Rusak, kita masih serupa. Misalnya bengkel mekanik motor tuh, dan kita berdoa. Jadi kita berdoa itu ya mengikuti cara-cara Rasulullah SAW. Misalnya contoh misalnya bertawasul dalam berdoa. Yang dibenarkan di Muhammadiyah itu bertawasul dengan Asmaul Husna, ya kan? Asmaul Husna. Misalnya ini sudah jelas Pak ya. Ini ittifaq ijma' ulama, ya. Ittifaq kesepakatan ulama. Tidak ada ulama selisih. Kita bertawasul dengan Asmaul Husna karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah Asmaul Husna, berdoalah kepada Allah dengan menggunakan Asmaul Husna. B-nya itu adalah tawassul, kita bertawassul. Makanya kalau minta rezeki, sebut nama Allah yang Razzaq. Minta diampuni, sebut nama Allah ya Ghaffar, ya Tawwab. Ya kan? Minta dirahmati, sebut nama Allah ya Rahman, ya Rahim. Itu tawassul. Tawassul. Ya. Nah, di Muhammadiyah tidak diperkenankan bertawassul dengan apalagi orang-orang yang sudah meninggal. Ya. Iya, Syekhul Qadir Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kenal dan dia. Ya kan? Nah. Ini. Sedangkan bertawassul dengan isi Nabi Muhammad saja itu ulama kata tidak boleh. Tidak boleh. Karena doa ini saja. Nah, di sini lah yang membedakan kita. Kan ketahuan tuh. Kalau baca doa bertawassul banyak doa ini berarti bukan Muhammadiyah. Pokoknya kepentingan Ustaz Muhammadiyah masalah doa tawassul. Ya seperti ketahuan. Ya. Nah, maka di sini karakter beragama yang banyak seperti itu. Contoh lagi Pak. Ya. Setelah sholat kita disuruh baca istighfar 3 kali. Redaksinya apa? Istighfarnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau ini sedang nabi yang itu bacaannya gimana kita mau? Wah, yang lebih indah lagi. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin 'adzim wa atubu ilaih. Yang nanti betul istighfar itu apa? Astagfirullahaladzim min kulli dzambin 'adzim wa atubu ilaih. Apa Anda dengar aja. Tapi Pak, kalau kita mengkoreksi dari redaksinya, ada yang keliru Pak. Ada yang keliru. Astagfirullahaladzim.
Satu, memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Min kulli dzambin 'adzim, dari seluruh jenis dosa yang besar. Wa atubu ilaihi taubat. Tadi dosa kecil tidak mau besar. Berarti kita hanya minta ampun dosa-dosa besar. Padahal dosa itu, dosa besar dan dosa kecil, kita harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat yang diajar Rasulullah, astagfirullah saja. Merasa cukup. Kita merasa cukup. Ya. Makanya ketika Rasulullah perintahkan doa di dalam sujud dan dalam tasyahud akhir, kalau kita baca fatwa tadi, Pak, baca fatwa tadi, ya, doa kan Rasulullah katakan summal yasja'ta ad-du'a alladhi ahjabahu summa da'a bihi. Kemudian dia boleh memilih doa-doa yang disenanginya dan dia berdoa dengan doa itu sebelum salam, Pak. Di tasyahud akhir, setelah tasyahud akhir sebelum salam, Rasulullah perintahkan kita berdoa. Kalau kita lihat jawaban tadi Muhammadiyah, boleh tak doa atau doa apa yang boleh kita baca di dalam sholat sebelum salam tadi dulu? Karena ada perintahnya dua. Ada dua tempat di dalam sholat itu yang doa kita itu saja. Satu ketika sujud, itu saat-saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Rasulullah katakan fajtahid berdoa, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Berdoa, ya kan? Kemudian sebelum salam, setelah tasyahud akhir sebelum salam, berdoalah. Maka kalau kita lihat jawaban tadi, apa jawabannya? Tadi tidak merekomendasikan doa kecuali yang maksurat, yang sampai kepada Rasulullah SAW. Misalnya kita rangkai doa walaupun pakai bahasa Arab itu Pak ya, pakai bahasa Arab. Misalnya kita luluskan anak ujian, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Allahumma waffiq ibni, ya, bulan bin bulan, fi imtihanihi bin najah wa taufiq wal fauz, ya kan? Bahasa Arab tuh. Nah, di Muhammadiyah tidak direkomendasikan kecuali doa-doa semua. Masuk sampai kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Tajrid. Apalagi dalam hal ibadah, sholat ibadah, doa ibadah. Jadi maka jika pendekatan atau metode ijtihad dalam lagi itu bayani, Qur'ani dan irfani, khusus dalam perkara akidah dan ibadah, lebih dominan digunakan adalah bayani. Ya, bayani itu ya hanya hal-hal yang bersifat sumber-sumber tekstual, naskah agama, pendapat ulama, pendapat fikih, Al-Quran dan Sunnah. Jadi intinya itu hanya bahagian kalau Sunnah itu sahih atau tidak sahihnya. Tidak perlu lagi diuji pakai Qur'ani dan sebagainya. Kenapa? Karena masalah ibadah. Kalau masalah ibadah ini Pak, pertanyaan akal itu hanya boleh dipertanyakan apa ibadahnya, bagaimana cara melaksanakannya. Jangan tanya mengapa. Pertanyaan apa sholat di rumah? Katakan, tidak ada yang mampu jawab. Yang mampu jawab kan buat dia, ada dia. Cuma tidak ceritanya. Karena pada waktu itu Rasulullah hanya mampunya pada saat buat ya. Ya. Nah, kemudian ada yang bertanya, kenapa tak sholat siang itu sir, sholat malam jahar? Bagaimana ceritanya? Karena praktik Rasulullah seperti itu. Ada sih pertanyaan dengan jawaban. Karena pada waktu itu siang-siang katanya kan banyak orang kaum musyrikin beredar berkeliaran, jadi sholatnya pelan-pelan nanti ketahuan. Kan hati-hati jadi ini, ya kan? Ya. Misalnya ketika sakit, kenapa dari kecil sama hijau itu? Nah, kenapa? Nah, itu kan pertanyaan gimana mau jawabnya? Karena masalah ibadah ini tidak
Kita nggak bisa bertanya kenapa. Mengapa kesubuhan kenapa itu dan apa perintahnya, di mana melaksanakannya, laksanakan dan selesai. Nah, jadi seperti itu. Makanya di dalam talqin Muhammadiyah itu ya atau kalau paham Muhammadiyah itu, yaitu tadi dalam Muhammadiyah seperti itu. Ya, seperti itu. Kecuali Pak, ibadah sosial memang ada hikmah. Ibadah sosial seperti zakat, infak, itu karena agama memberikan hikmah, ada aspek sosialnya yang harus diperhatikan. Makanya fatwa-fatwanya agak diperluas. Seperti contoh Pak, kalau kita mendapat fikih-fikih klasik, ya fikih-fikih klasik itu zakat fitri itu harus habis sebelum orang sholat. Seperti Muhammadiyahnya dan kemudian memahami konteksnya apa, ya, yang dimaksud dengan kalau ditunaikan ya, sebelum sholat itu zakat fitri. Kalau sudah selesai sholat sedekah biasa, bukan ditolak ya, bukan ditolak, tapi jadi sedekah biasa, masih bermanfaat dan masih bernilai ibadah, tapi bukan lagi hukum yang karena sudah lewat waktunya. Maka Muhammadiyah paham kenapa, apalagi dalam konteks harus dibagi-bagikan, akhirnya pembagiannya tidak bagus. Untuk saja. Karena ibadah sosial itu pasti untuk kebutuhan sosial. Maka Muhammadiyah membedakan antara takdiyah. Takdiyah itu penunaian dengan tausiah, pembagian. Jadi maksud dalam hadis itu takdiyahnya, bukan tausiahnya. Takdiyahnya. Maka sudah ada man addaha, barang siapa yang takdiyahnya, yaitu melaksanakannya, menunaikannya sebelum sholat, maka dia menjadi zakat fitri makbul. Ya, barang siapa yang menunaikannya ba'da sholat, ya, maka dia menjadi sedekah biasa. Nah, yang dimaksud dengan takdiyah adalah dengan aminnya, atau dibagikan langsung, itu takdiyah berarti dengan amin atau dibagikan langsung. Nah, persoalan amin membagikannya besok, lusa, atau seminggu setelah Idul Fitri di Madinah Muhammadiyah, kalau itu ada kemaslahatan hukum, boleh. Ada udah ditunaikan sebenarnya, sudah ditunaikan. Macam seperti zakat mal di Baitul Mal. Itu kan pembahagiannya diatur sedemikian rupa. Tapi kan yang menunaikan zakat mal kalau sampai tahun dan besoknya tidak usah ditunda-tunda, itu penunaian. Tapi untuk membagikannya, mendistribusikannya itu sesuai kemaslahatan. Nah seperti itu. Karena hikmah ibadah sosial itu dalam pandangan Muhammadiyah untuk kemaslahatan sosial. Nah seperti Muhammadiyah. Nah ini kalau disalafi dan ini bisa. Ya, bahkan ada yang berpendapat tidak boleh ini, tidak boleh pakai uang, tidak boleh, karena di sinilah letak penjiri kita antara Muhammadiyah dengan gerakan Islam yang lain. Tidak boleh, bahkan tidak sah katanya pakai uang. Ya. Alasannya apa? Di zaman Nabi uang sudah ada katanya, tapi Nabi tidak pernah zakat pakai uang. Pakai makan pokok. Sebenarnya makan pokok pun bukan itu. Kesimpulan utama dibujikan kandung, kurma, maka dipahamilah makanan pokok. Tapi pemahaman juga nggak boleh tafsiran juga. Ya. Jadi seperti itu. Nah ini karakter beragama yang Muhammadiyah yang harus di dalam pengajian ini inilah kita pelajari sehingga kita merasa kokoh gitu ya. Muhammadiyah itu merasa kokoh, walaupun yang lain mengatakan apa Muhammadiyah itu ini kan apa mereka salah, tidak usah itu hilangkan karena standar kita beragama itu adalah Al-Quran dan Sunnah ya, dan kita sudah memiliki cara memahami itu dengan metode manhaj
angkat tadi. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam.